bergembira, mari, mari kita bergembira, mari, ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari, mari bergembiralah, mari, mari bergembiralah. Kita tabiskan ibadah ini, terimalah votum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10 hingga yang 11 yang menyatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan tekun yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati kita berdoa. Dengan kerendahan hati, mari kita mengakui kegagalan kita untuk memuliakan Tuhan dan menjadi rekan sekerjanya. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk melayani-Mu. Namun dalam pelayanan ini kami tak sepenuhnya mampu untuk meneladani kehidupan Sang Putra yang kudus. Tuhan Yesus Kristus, kami dikekang oleh diri kami sendiri sehingga tak mampu melampaui batas untuk membagikan kasih-Mu. Bagaikan seorang ibu, Engkau mengasihi kami agar kami siap untuk mandiri. Tetapi kami tidak memberikan ruang bagi anak-anak kami untuk menjadi mandiri secara rohani. Kami membatasi mereka untuk turut membangun tubuh Kristus. Sebagai rekan sekerjamu, Engkau melengkapi kami dengan berbagai talenta untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Namun, kami sering tidak mau mendengar suara-Mu, sehingga talenta yang Kau berikan, kami simpan untuk diri kami sendiri, bahkan tidak mau kami kembangkan. Namun kasih-Mu yang tak terbatas itu terus merengkuh kami dalam dekapan kasih-Mu. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada kita, kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Amin. Kita mendengarkan kesaksian pujian Juliet V Voice dengan judul lagu Father We Commit to You. Dipersilakan.
untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum berdoa, tolonglah dibuka Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 akan dibacakan ayat 44 hingga 46. Matius 25. Ya. Maksud saya Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18 ya. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 15. Ya, perumpamaan. Biarkan Alkitab kita terbuka, kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami di sorga, syukur limpah banyak terima kasih, terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu yang sudah terbuka di hadapan kami. Berikan hikmat dan pengertian, tuntunan dan pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga khususnya kami sebagai generasi gerakan pemuda boleh komit dengan apa yang sudah Tuhan sabdakan bagi kami. Bersabdalah ya Bapa, kuduskan ampuni dosa kami, sambut dengar doa kami, dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat, Bapak Ibu yang di rumah, kami jemput berdiri. Mari kita menyambut firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius 25 ayat 14 hingga 18 yang mengatakan, Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk Bapak Ibu yang di rumah, anak-anakku. Salam sehat, selamat hari Sabat. Jemaat yang dikasihi, anak-anak yang di rumah, yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Tuhan memberkati kita. Baik. Judul khotbah ini adalah kembangkanlah talentamu. John F. Kennedy, Presiden Amerika yang ditembak mati itu, dia pernah berkata, janganlah kepada rakyat Amerika, janganlah kamu katakan apa yang kamu berikan
negara kepadamu, tapi katakan dalam dirimu apa yang kamu berikan kepada negara. Jangan kita katakan kepada Tuhan apa yang Tuhan berikan kepada kita, tapi bertanyalah apa yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan alam ciptaannya ini yang sangat tidak terduga dan sangat besar, agung, mulia, dan ajaib. Bahkan terlebih dia datang, dia memberi dirinya untuk menebus dan menyelamatkan dosa manusia. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ungkapan perumpamaan talenta ini sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Tuhan sudah menyerahkan karya dan ciptaannya yang besar, agung, mulia, dan ajaib itu kepada manusia, kepada saudara dan saya. Tuhan memberikan bakat, talenta, sumber daya yang ada pada kita, itu yang perlu kita kembangkan, kita kerjakan, seperti lagu tadi yang dibawakan oleh Juliet V. Voice, Father, we commit to you today. Bahkan setiap hari kita punya komitmen, kita punya niat baik, bahkan hari esok lebih baik dari hari-hari yang akan kita jalani, sehingga kehidupan ini ada progres. Ada progres, ada hasil yang bagus, ada masa depan yang bagus. Seperti tema kita lah, katakanlah tema yang dilanjutkan, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan bangsa. Menguatkan tatanan bergereja, gereja itu bukan gedungnya, gereja itu adalah orangnya, orang-orangnya yang ada di gereja. Menguatkan tatanan ini, menguatkan tata cara bagaimana kita berkarya melayani, terlebih untuk anak muda. Bagaimana kamu jangan berpangku tangan dan berkarya dan bekerja. Soalnya begini, menabur sedikit, ini Alkitab katakan, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Jemaat GPB Menara Kasih, saya lihat banyak yang dapat di Universitas Indonesia, yang dapat ITB. Bahkan saya sudah mendengar tahun ini ada yang dapat di perguruan tinggi negeri yang lain. Saya sudah dengar itu. Mereka, Pak Pendeta, terima kasih. Anak saya sudah lulus di sini, di situ. Nah, ini artinya mungkin dari katakanlah 200 anak-anak SMA yang lulus tahun ini, 10 aja dapat di perguruan negeri di negeri ini. Wah, itu udah bagus. 10 itu sedikit. Tapi bagaimana kalau 200 itu semuanya 200 itu lulus? Inilah orang yang menabur. Ini yang dikatakan kalau saya bacakan dalam Mazmur ya, Mazmur pasal 126. Saya selalu mengingatkan anak-anak, ini kan dalam khotbah ini dalam rangka HUT GP. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 demikian. Orang yang menabur ya, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata itu bagaimana? Orang yang kerja keras, anak-anak. Kamu yang belajar banyak, pintarnya banyak, rezekimu nanti banyak. Kamu akan menjadi pemimpin. Nah, ini dikatakan dalam ayat ini ya, bagaimana orang yang dapat 5 talenta menjadi 10, orang yang dapat 2 menjadi 4, yang dapat 1 dia tanam, nggak berkembang. Ini yang dikatakan dalam ungkapan situasi oleh pemuda tadi, atau dalam pengakuan doa hari ini ya, sehingga talenta yang kau berikan kami simpan untuk diri kami sendiri, bahkan tidak mau kami kembangkan. Ini begini ya, saya boleh belajar dengan
bagaimana buku Mukhtar Riyadi, seorang pengusaha nasional kita yang terkenal, dan anaknya yang bernama James Riyadi. Masih hidup dua-dua ini. Pak Mukhtar pun masih hidup, setahu saya, panjang umurnya. Ketika dia melihat James Riyadi, anaknya yang sudah menjadi orang hebat, begitu manja dan disayangi oleh ibunya, ini anak ini nanti tidak berbuah dengan baik. Dia bagaikan nanti seperti tanam yang di pot, harus dikasih pupuk, dikasih siraman, tapi dia bonsai. Disubsidi terus ini energi pohon ini, sehingga Pak Mukhtar Riyadi itu dia cabut pohon ini. Istilahnya bagaimana Pak James Riyadi ini, dia cabut dari lingkungan keluarga, diberikan pembinaan dan talenta, disekolahkan di luar, dimasukkan asrama yang penuh dengan disiplin, dan disekolahkan dengan baik di luar negeri itu, sehingga dia berkualitas. Mungkin S1, S2, S3, bahkan yang lain-lain dia ambil yang lain, sehingga ketika dia tamat dari Amerika, dia sekolah itu, Bapak Ibu katakan dia jadi bos di perusahaan bapaknya. Tidak. Dia kerja dari gudang dulu, dari dasar dulu, baru dia naik supaya dia tahu bagaimana roda ini berjalan, perusahaan ini berjalan, agar dia jangan ditipu oleh pegawai-pegawainya. Dia tahu semua dengan kecerdasan yang ada, dengan talenta yang ada, dan dia mau mengikuti anjuran, dan dia komit dengan papanya, dengan Tuhannya, sehingga keluarga ini keluarga yang berbahagia. Demikian juga dengan keluarga Ciputra, keluarga yang berbahagia. Saya membaca Ciputra itu, Soekarno yang memberikan namanya Ciputra itu Cina Putra sebenarnya. Dan bagaimana orang-orang yang komit dan berkarya, dan bukan orang yang sukses pertama itu, tidak. Saya juga pernah bertemu dengan keponakan Lim Saliong. Lim Saliong itu jual rokok, naik sepeda, sepedanya masih ada mungkin sekarang. Saya pernah ke rumahnya, ditunjuk, ini sepedanya. Anaknya teman saya kuliah itu, Febina Wahyudi. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ini mengingatkan pemuda-pemuda kita, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju sambil menangis, menabur benih, akan membawa berkas-berkasnya. Tadinya mungkin kalau dapat buah, ini tandannya kita bawa. Ini penghasilan orang-orang yang berkarya dengan baik, dengan talenta yang 5 menjadi 10, 2 menjadi 4. Ini akan menjadi kepala dinas lah, kepala bagian kah, direktur kah, bahkan bisa menjadi direktur sini, direktur sana. Oh bisa. Sederhananya begini. Apa yang dikatakan di sini, saya baca misalnya ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanku, kebahagiaan Tuhan. Kalau saya lihat juga bagaimana Pak Presiden Jokowi, dia sampai menjadi presiden. Rumahnya juga dulu kontrak, dipindah-pindahkan di pinggir kali. Bagaimana usahanya yang sukses sekarang, dia juga mengketam itu, menserut. Belum ada alat teknologi yang bagus sekarang ini, tinggal pakai sang. Ini pakai begini, pakai tangan. Itu Pak Jokowi lakukan itu. Jangan tidak semudah membalikkan telapak tangan orang berkarya. Anak-anak, teladanilah ayahmu ya, yang baik. Yang baik. Ada lagu, hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu,
karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Mendengar nasihat orang tua, sebab orang tua wakilmu di bumi. Jangan kau melawan sama dia. Jangan kau bersungut-sungut sama dia. Jangan kau tampar wajahnya dengan wajahmu yang berang, padahal kau masih dikasih makan oleh ayah dan ibumu. Nah, oleh sebab itu anak-anak, kembangkan talentamu. Jangan tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, melipat tangan berbaring, sehingga datanglah kemiskinan seorang penyerbu seperti orang kekurangan senjata. Artinya begini, katakanlah ini si pemalas. Saya bacakan ayatnya, ayat yang ke-26 ya, pasal 25. Jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Lihat, saya ulangi, pasal 25 ayat 26 Matius. Ini yang 1 talenta ya. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Garis bawah itu, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan tidak memungut, dari tempat di mana aku tidak menanam. Ini menggambarkan sebenarnya Tuhan itu maha kaya, nggak perlu disumbang. Bumi ini ciptaan dia kok. Makhluk hidup tuh milik dia. Berkat yang diberikan kepada kita itu melalui karya usaha pekerjaan kita itu milik dia, dia kasih. Tapi rasa syukur kita, perpuluhan kita, persembahan kita kepada Tuhan itu adalah komit kita, karena orang yang memberi akan diberi. Nah, di dalam situasi yang sulit ini Bapak Ibu, saya banggakan Jemaat GPIB Menara Kasih. Maaf, saya katakan saya banggakan Jemaat GPIB Menara Kasih dalam situasi COVID. Jemaat boleh katakan tutup gereja, boleh dikatakan hanya berapa kalinya buka, tapi kita bisa membangun gedung serbaguna dalam situasi sulit. Lantai 1 sudah jadi, lalu lantai 2 komitmen jemaat terus mengalir, dan sudah 50% saya lihat yang sudah menyetor dan siap untuk dibangun lantai 2. Ini orang yang berkomitmen. Seperti lagu Father, we commit to you. Ini memberi berkat. Seperti Juliet V. Voice juga tadi pakai baju biru, saya lihat merespon ikut GP itu. Dulu dia pernah menjadi GP juga ya. Jadi kita lihat bahwa dalam situasi seperti ini, kalau kita berpangku tangan, kita diam, kita pesimis. Orang yang pesimis itu yang dikatakan di sini yang tidak berkarya, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil. Hidupnya itu diambil. Hidupnya itu diambil. Apapun yang ada padanya, orang malas ini akan diambil. Artinya, Bapak Ibu, maaf, saya punya pengalaman di gereja banyak. Saya tidak menceritakan itu ya. Ada seorang anak, dia berkarya bagus banget. Anak satu-satunya. Papa mamanya kaya raya sekali, tapi dia mencintai orang yang sederhana. Ternyata yang penuh dengan kepalsuan tanpa ia sadari, sehingga menikahlah. Di rumah itu, maaf, dia menjadi pencuri, menggerogoti keluarga, dia mencuri. Kenapa? Tidak mempunyai sumber daya, karena si pemalas. Khususnya anak-anak GP yang wanita-wanita, jangan cepat dengan bujuk rayu para GP dimanapun berada yang kamu pernah pacaran atau sedang berpacaran ini. Jangan kau berikan yang terbaik bagi dirinya. Mahkotamu itu kau jaga dengan baik,
Kalau dia memang peminum atau perokok atau dia pemarah atau kau pernah dipukulnya, lebih bagus kau tinggalkan dia. Biarpun dia orang hebat, tinggalkan dia. Kau akan dipukul terus itu. Saya menyelesaikan banyak perkara Bapak Ibu soal GP di gereja mana aja. Belum menikah juga sudah main pukulan-pukulan. Untuk apa menikah dengan orang seperti itu? Lebih baik kau putuskan dari sekarang, minta jodoh yang tepat dan berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau memang punya tanggung jawab, kasih sayang, ayo misalnya dalam pacaran punya komitmen yang betul, komit ya. Ayo kita nabung bersama yuk untuk masa depan kita, pernikahan kita dan seterusnya. Maaf, beribu kali maaf, bukan saya membanggakan diri. Anak-anak saya menikah biaya sendirilah semua. Boleh katakan saya nggak berbuat banyak lah. Partisipasilah, syukurlah kepada Tuhan, itu aja. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati, mau bikin bagaimana ya kebahagiaan kita lah. Jangan sampai, ini pesan saya, karena talentamu tidak kau kembangkan, papamu sudah pensiun pun masih menghidupkan kau. Itu jangan sampai terjadi. Ini sekali lagi Pak Pendeta katakan, ya, Dr. Semen itu dia katakan sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, umur manusia ini semakin naik, tapi kesehatannya semakin turun. Di sini kita membutuhkan uang ketika kesehatan kita turun. Kalau anak kita tidak berprestasi, uang kita habis, cepat kita mati. Nah, oleh sebab itu anak-anak ini dalam rangka HUT GP ya, dalam konteks HUT GP maupun anak-anak yang masih PTPA berprestasi dari sekarang. Kalau sudah SMP tidak berprestasi, SMA tidak berprestasi lah. Lebih bagus kamu tidak usah kuliah lah, kerja saja, daripada kuliah tapi IP di bawah 3. Untuk apa? Hanya bangga lulus. Perusahaan sulit menerima itu. Nah, oleh sebab itu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah ya menguatkan tatanan bergereja demi masa depan, agar kebahagiaan masa depan untuk umat dan masyarakat, untuk dirimu lah dulu. Kalau kamu belum bisa menghidupi dirimu, sekali lagi, kalau kamu belum bisa menghidupi dirimu, jangan kau menikah, jangan kau kawin. Diri sendiri belum dihidupi, mau kawin lagi punya anak, siapa yang ngurus? Siapa yang merawat itu semua? Ya, marilah Pak Pendeta kalau khotbah itu kadang-kadang menyinggung orang. Tapi artinya agar Pak Pendeta melihat, oh banyak pemuda-pemuda kita berprestasi, banyak yang bekerja berkualitas, banyak saya melihat. Tapi hanya beberapa orang yang punya komitmen dengan Tuhan itu. Jangan sampai kamu berprestasi tapi kamu lupa syukur kepada Tuhan. Saya katakan sama kamu, belajar dengan papamu apa yang sudah ia buat. Ya. Lagu yang diciptakan oleh Pak Purba, hai dengarlah anakku nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia, dan seterusnya lah. Itu sebenarnya dia menciptakan lagu itu. Saya pernah diskusi sama dia di jemaat Agape Cibubur, udah lama lagu itu. Dia hidup tidak begitu menjadi teladan yang baik, tapi istrinya begitu baik. Beliau sudah meninggal, tapi bagaimana anaknya tetap berprestasi dan dijaganya. Dan akhirnya dia berbalik, dia menciptakan lagu ini. Dan tentu saja dia pelatih paduan suara. Ibu Tari tahu tuh jemaat kita di sini. Dia menciptakan dia pelatih paduan suara dan menciptakan lagu banyak. Disitulah dia berbalik setelah dia mengalami hal yang buruk, dan dia kembali bangkit. Jadi belajarlah seperti Pak Mukhtar Riyadi. Dia tidak membelai anak-anaknya dengan kekayaan dan sebagainya, tapi bagaimana dia memberikan sumber daya. BRIM yang bagus ini kalau tidak dikembangkan, kecerdasan ini yang bagus kalau tidak dikembangkan, tidak dirawat dengan baik, apa jadinya? Berprestasilah.
maka keluargamu akan berprestasi, anak-anakmu akan baik. Tapi kalau kamu tidak berprestasi, anak-anakmu, aduh, mengerikan Bapak Ibu jemaat yang saya katakan tadi. Jangan kau menikah kalau kau belum bisa menghidupi dirimu. Dia menikah, maaf, melahirkan pun sulit. Kata sulit di sini biaya hidup, biaya melahirkan pun nggak bisa bayar. Bahkan kadang-kadang punya anak, sekali lagi saya katakan maaf, orang tua menggadaikan SK pensiun untuk biaya cucunya masuk sekolah. Kenapa? Papa mamanya nggak berprestasi. Kasihan. Sampai kapan oma ini masih hidup atau opa ini masih hidup? Marilah. Kesempatan ada selama. Marilah kita melakukan pekerjaan dia. Tolong buka misalnya Yohanes pasal 9 ayat 4. Saya bacakan ya. Yohanes pasal 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, dan di mana orang tidak dapat lagi bekerja. Selama masih siang artinya kau masih muda. Akan datang malam itu papamu sudah seperti Pak Pendeta ini ya. Itu sudah mulai malam, sudah mau dipensiunkan oleh GPIB sebentar lagi. Karena semua anggota tubuh sudah banyak expired. Gereja sebenarnya bukan tidak mau memakai lagi, sebenarnya sudah waktu kamu pensiun deh, sudah nggak kuat, lututmu nggak kuat, semua nggak kuat. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain itu, orang sudah mau pensiun tuh banyak sekali kalau dia nggak jaga kondisinya. Dipensiunkan, diemerituskan, karena generasi ini masih lebih bagus. Jadi berprestasilah selama papamu masih bisa mencari hidup untuk membiayai dirimu. Seperti saya, maaf, saya tidak memanjakan anak-anak saya dengan ya sesuai dengan ukuran pendeta lah. Tapi bagaimana saya mengeles anak saya dia belajar, jangan banyak bermain, bukan tidak boleh bermain, tapi belajar dan belajar. Kuasai jangan satu bahasa asing, kalau boleh lebih, les, agar masa depanmu bagus, kau kerja bagus. Saya tidak memberikan kekayaan padamu, tapi bagaimana saya memberikan ilmu. Saya mengajarkan dia. Bahkan maaf, misalnya satu contoh di Agape lah. Saya katakan sama anak saya melihat bersekutu dengan pemuda di Agape, saya lihat dia malas belajar, prestasinya menurun. Saya tarik, sekarang kau jangan aktif di GP, kau belajar, prestasimu bagus. Ketika kau berprestasi, kau menjadi sponsor dan donaturlah di gereja, dimanapun kau berada. Daripada kau aktif di gereja tapi kau bobrok, nilaimu hancur. Lebih bagus kau tarik dari persekutuan itu. Sehingga PHM kritik saya hadapilah itu. Karena pemalas nih anak saya. Duduk enak, di rumah tidak bekerja, tidak ada ambil bagian. Saya tarik, saya genjot dia, saya marah dia benar-benar. Mamanya pun tidak didengarnya. Tapi sekarang bagaimanalah, baiklah, semuanya baik. Saya kasih les dan sebagainya. Ya, matematika saya kasih les dan sebagainya. Agama juga saya kuatkan. Ya, jadi kita jangan hanya memperhatikan karir, tapi perhatikan juga perkembangan dan pertumbuhan rohanimu. Selamat ulang tahun GP yang ke-71. Ya, jadilah ya, tatanan ini perlu dikembangkan, dia dikuatkan agar masa depanmu baik, dan kamu juga menjadi berkat bagi orang tuamu, bisa, dan menjadi berkat bagi gereja, dan banyak orang-orang yang bisa menjadi berkat sekalipun dia rutin kecil membangun gedung serbaguna ini. Dan untuk kita semua, coba kita diam, tidak ada gedung ini. Saya Bapak Ibu maaf, bukan saya ini. Setiap di mana saya melayani, pembangunan terjadi. Kalau orang itu mau, tapi saya selalu ngajak, ayo. Ada jemaat yang punya talenta, punya visi misi yang bagus, mari kita edukasikan, mari kita jalani. Sehingga ya, kita masuk gedung serbaguna GPIB Menara Kasih. Lantai 1 boleh dikatakan sudah 1%, kantor semuanya bagus.
Luar biasa Bapak Ibu, saya katakan bagus. Itu sudah dekat 2 miliar itu karena dasar bangunan tiang itu mau kita bangun lantai 2 nggak akan sampai seperti itu, dan sudah ada sebagian mungkin 30%, 40%, ya kita teruskan, jangan kita berhenti. Kalau kita pesimis, kita apatis, ukuran yang kamu pakai akan diukurkan. Tapi kita bergerak, kalaupun tidak bisa memberi, berdoa. Tuhan memberkati. Pemuda-pemudaku, berprestasilah, sebab kau pilar-pilar gereja ini untuk masa depan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Satu teduh sejenak. Saat teduh selesai, jiwa dan ragamu, ilmu, bakat, keterampilan, semuanya berkat Tuhan, senantiasa dipelihara. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang ragam talenta diberikan, dikembangkan, digandakan, dan dipelihara. Bapak Ibu, jemaat anak-anakku dijemput berdiri yang di rumah, bersama-sama dengan orang percaya. Padahal kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali syukur limpah banyak, terima kasih Tuhan, sujud kami ke hadirat-Mu yang kudus, terpujilah nama-Mu. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu, khususnya dalam rangka HUT GP yang ke-71. Kami pun sebagai orang tua, sebelumnya pun pernah menjadi gerakan pemuda. Dan kami melihat di antara kami yang masa depannya baik, yang rezekinya baik, yang depositonya banyak, rumahnya bagus, itu adalah kami yang berprestasi. Seperti pemuda kami, khususnya GPB Menara Kasih, mereka yang baru selesai kuliah dan bekerja, 25 tahun usia mereka, dan kami akan melihat sesama kami 20 tahun yang akan datang, siapa yang akan menjabat, mungkin jadi gubernur, jadi direksi, jadi pimpinan. Dan banyak para pemimpin dunia, bahkan di Indonesia saja, khususnya kami boleh belajar dengan presiden kami Pak Jokowi.
bukanlah orang yang kaya raya, orang yang senang. Dia tinggal di rumah kontrak bersama orang tuanya pun diusir beberapa kali. Bahkan mengawali pekerjaannya waktu itu, dia pun bekerja dengan badannya yang kurus, tapi dia mau bekerja, tapi tenaganya kuat. Sampai saat ini pun ia tetap Engkau berkati. Ini yang sabdamu mengatakan, sampai tua pun ia masih gemuk dan berbuah. Artinya berkat kami banyak, bukan berkat kami kering. Untuk itulah ya Tuhan, biarlah dalam perjalanan kehidupan kami berkarya, kami berbuat, kami akan menghidupi keluarga kami pada waktunya sebagai gerakan pemuda. Bahkan kami bisa menghidupi orang tua kami, mertua kami. Kalaupun tidak, kami bisa menghidupi rumah tangga kami, tidak merepotkan dan tidak menyusahkan orang tua kami atau mertua kami. Berkatilah anak-anak kami ini ya Tuhan. Berikan hikmat dan pengertian agar mereka tidak menjadi orang-orang yang pemalas. Sebab Engkau mengutuk orang malas jangan dikasih makan, itu berarti Engkau menyuruh dia untuk mati saja, daripada menghidupkan orang-orang yang susah, punya anak tapi susah. Tolonglah ya Tuhan, agar kami tidak menjadi anak-anak yang pemalas, tapi anak-anak yang berprestasi, yang taat kepada Tuhan, komit dengan orang tua, tidak membantah-bantah, tidak bersungut-sungut, menyayangi dan mengasihinya. Kami doakan juga jemaat-Mu dalam beberapa minggu ini ya Tuhan, banyak yang meninggal, lebih kurang 10 orang, baik karena usia yang banyak maupun karena COVID. Tolonglah keluarga kami yang berduka cita ini ya Tuhan. Tolonglah, kasihanilah, jamah dan berkatilah, hiburkan dan kuatkan keluarga yang ditinggalkan. Kami doakan juga jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah, bahkan yang dirawat di rumah sakit sektor 1 sampai 14, ratusan orang sakit, baik yang terpapar COVID. Tolonglah ya Tuhan, kasihanilah keluarga kami ini. Melalui doa kami bersama, obat-obat, makanan, minum, berikanlah kesembuhan ilahi yang datangnya daripada-Mu. Kalaupun usia yang sudah banyak, penyakit penderitaan itu memang banyak, bahkan setiap orang akan mengalami. Biarlah kalaupun kami harus melayani orang tua kami melayani dengan tulus. Kami boleh melihat, mereview kembali ke belakang bagaimana kami dibelai, disayang, disanjung dan diberkati. Bahkan ketika kami masih sekolah minggu dihantar ke gereja, tapi ketika orang tua kami sudah tidak punya kemampuan sebagai PKLU, kadang kami tidak peduli, kami tidak mengantar dia ke gereja. Ini dosa yang besar bagi kami sebagai anak-anak yang tidak peduli kepada orang tua. Jemaat-Mu yang berbahagia, hut pernikahan, hut kelahiran, tambahkan sejahtera dan kasih Tuhan. Panjang umur, bahagia, berikan juga bagi kami semua. Berkati para hamba-Mu yang melayani, pendeta dan keluarga, penatua dan diakan beserta keluarga, pengurus pelkat, multimedia, panitia pembangunan, karyawan, organis, pianis, kantoria, semua yang ambil bagian dalam panggilan dan putusan gereja di masa sulit ini. Ada jemaat yang masih memberikan dan memberi perhatian kepada gereja, memberikan perpuluhan, persembahan syukur, yang beribadahlah pada saat ini. Tentu memberikan syukur, berkat-berkat yang dibawa ke gereja Tuhan berkati. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur dengan jemaat-Mu yang meresponi akhir-akhir ini, jemaat yang banyak meninggal, pelayanan kedukaan KPK ini mengalami kekurangan uang, tapi mereka berkomitmen berbagi dan memberi. Terbukalah tingkap-tingkap langit, curahkan berkat. Bahkan gereja-Mu sekarang ini juga mengalami kekurangan banyak, tapi kami biarlah mau berbagi. Tuhan Yesus, terima kasih, berkati Bapak Presiden kami,
Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, juga pimpinan kami yang ada di lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, TNI dan Polri, bahkan sampai ke tingkat RW RT, hikmat bijaksana berikanlah kepada para pemimpin kami ini ya Tuhan. Dan di masa pandemi ini COVID, biarlah kami boleh mengingatkan agar kami menjaga protokol kesehatan dengan baik. Kami yang abai, kadang-kadang orang tua kami yang menuai COVID. Biarlah kami saling menjaga satu langkah, derap langkah kami bersama untuk mengatasi COVID ini. Pemerintah yang begitu menegaskan dan berupaya sekeras mungkin dengan PPKM ini sampai tanggal 30 Juli. Biarlah kami juga mengikuti dengan baik Tuhan. Kalau kami pun bisa makan 3 ekor ikan, sekalipun kami harus makan 1 ekor ikan, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Ada begitu banyak harapan, doa dan pergumulan kami bagi keluarga, rumah tangga kami, bagi gereja kami. Biarlah Tuhan memberkati kami, memberkati khususnya BPPJ juga dalam pekerjaannya. Mendengar doa-doa yang kami naikkan di rumah-Mu ini, bahkan di rumah tangga kami masing-masing. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Inilah kami Bapa, sambut dengar doa kami, sempurnakan dalam Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Jemaat, mari kita bersyukur karena Tuhan atas kasih-Nya yang tak berkesudahan bagi kita. Bersyukurlah atas kesempatan dan talenta yang diberikan oleh-Nya untuk turut membangun tubuh Kristus. Mari persembahkan diri dan karya kita. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 mengingatkan kita, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari umat Tuhan, persembahkanlah hidupmu bagi kemuliaan nama-Nya. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, tubuhku pakailah memujimu selamanya.
Jemaat, mari kita berdiri untuk mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang melimpahi hidup kami dengan kasih-Mu, inilah seluruh hidup yang kami persembahkan bagi-Mu. tolonglah kami untuk memelihara hati dan pikiran kami di sepanjang hidup yang kami jalani. Pakailah hidup kami untuk terus mewartakan kuasa-Mu. Pakailah hidup kami untuk menunjukkan kasih-Mu. Pakailah hidup kami untuk menyatakan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta baca hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta, Minggu 18 Juli 2021 pukul 10 WIB. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat GPIB Menara Kasih mengucapkan terima kasih kepada 1. Pelayan firman Pendeta Adil Syamsuddin STH yang telah melayani pada saat ini. Ya. Kedua, Juliet Vivois dan seluruh petugas yang telah mengambil bagian pada jam ibadah saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu beserta keluarga. Ibadah-ibadah. 1. Ibadah Minggu dilaksanakan secara live streaming pada pukul 10 WIB tanpa kehadiran jemaat. Kedua, kegiatan lain selain ibadah dan kegiatan kantor sekretariat serta kegiatan pembangunan GSG yang dilakukan di gereja dan di lingkungan gereja untuk sementara waktu ditunda atau ditiadakan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya, dan semua kegiatan yang dilakukan di lingkungan gereja tetap memperhatikan prokes yang ketat. 3. Untuk sementara waktu, ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan belum dapat dilaksanakan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Keempat, pelayanan kedukaan, baik ibadah penghiburan, ibadah penglepasan, dan pemakaman untuk sementara waktu dilaksanakan secara Zoom sampai pemberitahuan selanjutnya. Kelima, ibadah pelayanan sakramen baptisan kudus untuk sementara belum dapat dilaksanakan sampai pemberitahuan selanjutnya. Keenam, ibadah pelkat pelayanan anak kelas TK, kelas kecil, dan kelas tanggung dilaksanakan setiap minggu secara Zoom pada pukul 8.30 WIB. Ketujuh, ibadah pelkat persekutuan teruna dilaksanakan setiap minggu pada pukul 8.30 WIB. Mohon perhatian para orang tua yang memiliki anak TK kecil di rumah masing-masing. 9. Ibadah gabungan pelkat PKP Sekretariat 1 sampai 14 Jumat 23 Juli 2021 pukul 17 WIB akan dilaksanakan secara Zoom. Pelayan firman Penatua Nyonya Maria Marjono, pelayan liturgi Ibu Utari Banyu. Diharapkan seluruh anggota pelkat PKP GPIB Menara Kasih dapat mengikuti ibadah dimaksud. 10. Ibadah gabungan pelkat PKB Sektor 1 sampai 14 Sabtu 24 Juli 2021 pukul 19 WIB akan dilaksanakan secara Zoom. Pelayan firman Diaken Matthew Nahyudin, pelayan liturgi Diaken Joni Latuputi. Diharapkan anggota pelkat PKB GPIB Menara Kasih dapat mengikuti ibadah dimaksud. 11. Ibadah penghiburan sektor 11 bertempat di keluarga Nyonya Foni Evelyn Selang Surento, Minggu 18 Juli 2021 pukul 17 WIB. Pelayan firman Pendeta Nyonya Yuliana Paat Yakob STH, pelayan liturgi Diaken Nyonya Catherine Ray Kakerisa dilaksanakan secara Zoom. Keluarga mengundang jemaat sektor 11 untuk mengikuti ibadah dimaksud. Link ibadah dan tata ibadah untuk ibadah rumah tangga, pelkat PKB, pelkat PKP, serta ibadah penghiburan akan dibagikan lewat WA Group. Virtual trip Museum Alkitab Indonesia via Zoom. Pelkat PA akan melaksanakan virtual trip Museum Alkitab Indonesia via Zoom bekerja sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia
yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 24 Juli 2021. Waktu pelaksanaan pukul 11 sampai dengan 12 WIB. Link akan dibagikan kemudian. Mohon perhatian orang tua yang memiliki putra-putri Pelkat PA untuk mengikuti kegiatan ini. Webinar Pelkat GP. Pelkat GP akan melaksanakan webinar The Pursuit of Joy in Singleness and Dating pada hari tanggal Minggu 25 Juli 2021, waktu pukul 15.30 sampai 18.30 WIB. Tempat Zoom meeting. Mohon partisipasi seluruh anggota Pelkat GP Menara Kasih dalam acara ini. Rapat PHMJ dan BPPJ akan dilaksanakan secara tatap muka pada hari tanggal Sabtu 24 Juli 2021 pukul 10 WIB sampai selesai. Agenda rapat koordinasi. Mohon kehadirannya dalam rapat tersebut. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Menara Kasih mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun pada tanggal 18 Juli sampai 24 Juli 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Penyerahan laporan kegiatan triwulan 1 2021 sampai 2022 April sampai Juni 2021. Sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat pada tanggal 31 Juli 2021, maka kami mohon agar pengurus ke-6 Pelkat dan komisi untuk menyerahkan laporan kegiatan triwulan pertama April sampai Juni 2021 paling lambat tanggal 21 Juli 2021 pada PHMJ atau Ketua Bidang Kantor Sekretariat GPIB Menara Kasih. Berita duka cita. Telah dipanggil oleh Bapa di surga 1. Bapak Ian Abraham Melengkong, Sektor 5, pada hari Senin 12 Juli 2021 dalam usia 88 tahun di rumah, dan telah dimakamkan pada hari Senin 12 Juli 2021 di TPU Taman Bahagia Kampung Jaha. 2. Diaken William Francis Bara, Sektor 9, pada hari Rabu 14 Juli 2021 dalam usia 48 tahun di rumah, dan telah dimakamkan pada hari Rabu 14 Juli 2021 di TPU Pondok Rangon. 3. Bapak Heri Hercehe Selang, Sektor 11 pada hari Sabtu 14 Juli 2021 dalam usia 61 tahun di Rumah Sakit Babelan, Bekasi, dan telah dimakamkan pada hari Kamis 15 Juli 2021 di TPU Cicadas, Gunung Putri, Bogor. 4. Nyonya Jana Subagio, ibu mertua dari Penatua Tohab Putasoid, Sektor 11, pada hari Kamis 15 Juli 2021 dalam usia 92 tahun di Tasikmalaya. 5. Bapak Lambertus Richard Bob Tarore, Sektor 1, pada hari Kamis 15 Juli 2021 dalam usia 79 tahun di Rumah Sakit RSPP Extension Modular Simpruk, dan telah dimakamkan pada hari Jumat 16 Juli 2021 di TPU Tanah Kusir. 6. Nyonya Ana Maria Magdalena Tuhumena Patikawa, Sektor 8, pada hari Kamis 15 Juli 2021 dalam usia 79 tahun di rumah, dan telah dimakamkan pada hari Kamis 15 Juli 2021 di TPU Pondok Rangon. 7. Bapak Almus Hilbert Bahari Hutapea, bapak mertua dari Bapak Henry Parulian Simbolon, Sektor 14, pada hari Jumat 16 Juli 2021 dalam usia 88 tahun di rumah,
Kedelapan, Nyonya Sarce Marce Manuputi Papilaya, kakak dari Bapak Paulus M. Papilaya, Sektor 5, pada hari Sabtu 17 Juli 2021 dalam usia 63 tahun di Lata, Ambon. Pemakaman dilaksanakan pada Minggu 18 Juli 2021 di Lata, Ambon. Majelis dan Jemaat GPIB Menara Kasih turut berbelasungkawa. Mohon dukungan doa jemaat bagi keluarga yang ditinggalkan agar dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat, mohon perhatian jemaat terhadap video panitia pembangunan gedung serbaguna berikut ini. Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-71 Pelkat GPIB. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-71 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Segala hormat, pujian, dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung yang senantiasa menjaga dan menyertai kita, sehingga kita semua dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan olehnya. Rekan-rekan pemuda, di pertambahan usia Pelkat GPIB ke-71 tahun dan masih di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum berlalu, patutlah kita bersyukur untuk segala kesempatan bertahan dalam gejolak demi gejolak yang terus terjadi. Kehilangan, kekhawatiran, segala dinamika demi dinamika yang terus bergerak, yang tanpa terasa menciptakan tantangan dan juga peluang bagi kita. Kita, pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB,
atau yang biasa disebut dengan GP, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan GPIB, sebagai umat Tuhan yang dihadirkannya di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa yang majemuk baik suku, agama, ras, maupun antar golongan, merupakan suatu anugerah dalam merealisasikan panggilan dan pengutusannya untuk menyampaikan kabar baik. Segala persoalan, tantangan akan dapat dihadapi dan diselesaikan dengan keteguhan, kerendahan hati, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota persekutuan. Mari tunduk berdoa mohon hikmat dan pimpinan Tuhan. Rekan-rekan muda, di tengah kondisi saat ini ada keterbatasan bergerak melangkah melayani, namun ada juga peluang membentang untuk GP-GPIB. Sejalan dengan tema tahunan GPIB 2021-2022, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8-10. Mari GP-GPIB berkarya tanpa batas, memanfaatkan perkembangan teknologi, media sosial yang luas dan justru tanpa batas. Beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan secara virtual, kunjungan secara virtual, membaca dan merenungkan firman Tuhan menggunakan Sabda Bina Pemuda online, mengikuti pembinaan materi bina tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tematik yang dilaksanakan secara daring, webinar, dan berbagai macam karya lainnya. Marilah kita sebagai garda terdepan di jemaat terus berprestasi, menghasilkan karya positif tanpa batas waktu dan lingkup, untuk nyatakan misi kita menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya dan menjadi berkat bagi dunia. Rekan-rekan pemuda, pada kesempatan ini Dewan Gerakan Pemuda mengucapkan selamat melayani kepada para pengurus Gerakan Pemuda terpilih masa bakti 2020 sampai 2022 di lingkup jemaat dan lingkup Mupel. Semangat dengan tulus dan jujur, berkoordinasi dengan majelis jemaat atau BP Mupel, saling menopang, saling menguatkan agar suasana persekutuan dan kesaksian pelayanan kategorial Gerakan Pemuda semakin dinamis serta senantiasa menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan dimanapun dan kemanapun gerak layan kita. Terus tingkatkan kualitas spiritual, sosial, intelijensi, dan terutama kesehatan fisik, perketat protokol 5M COVID-19, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, guna menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Salam sehat. Selamat mensyukuri dan mengingat serta merayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-71. Tuhan Yesus memberkati gerak langkah kita bersama. Dirgahayu Pelkat GP-GPIB, Majelis Sinode GPIB, dan Dewan Gerakan Pemuda GPIB. Teman-teman Gerakan Pemuda yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Gerakan Pemuda. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya, pada gereja dan masyarakat kami hadir di dalamnya, dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Terima kasih Tuhan. Demikian warta jemaat. Jemaat dijemput berdiri. Kita mendengarkan amanat pengutusan dari Amsal pasal 1 ayat 8 sampai yang ke-10 demikian. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Tuhan memberkati. KMM 101
bait pertama dan ketiga. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat-Mu dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Bapak Ibu, anak-anakku yang di rumah, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat beraktivitas sepanjang pekan ini. Jagalah protokol kesehatan, doakan orang-orang yang terpapar COVID khususnya, dan biarlah sepekan ini kita boleh berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati, sukses untuk kita semua. Terpujilah namanya. Silakan duduk Bapak Ibu.